YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Pada video ini kami akan membahas tentang mobil listrik yang mahal. Bukan ini ya, masih ada yang lebih mahal lagi. Ya, pada thumbnailnya Anda bisa lihat kan, BMW iX versus Lexus RZ. Nah, ini adalah Kia EV6. Kia EV6 ini harganya 1,2 sekian, hampir 1,3 miliar. Nah, ini adalah mobil listrik dual motor yang total tenaganya itu adalah 320 horsepower. Nah, mobil listrik dual motor kalau di Tesla itu mahal sekali. Ya, kan mungkin karena masih importir umum ya, bukan Tesla langsung yang jual. Tesla itu harganya bisa 1,5 miliar untuk yang single motor saja. Nah, di Indonesia nih APM sudah menjual mobil secara resmi Kia EV6 yang dual motor, dan sisanya yang dual motor tinggal yang 2 miliar ke atas ya. Lexus RZ dan BMW iX. Sayang sekali waktu reviewnya tidak bertepatan, nggak berbarengan antara iX dan RZ. Jadi ya udah kami bahas mumpung masih ada RZ-nya di sini. Ini hari ini harus mesti dibalikin mobilnya. Dan BMW iX juga masih ada footage-nya, masih bisa kita bahas sedikit ya mengenai bentuknya. Bentuknya itu bagaimana? Nah, Anda silakan komentar-komentar sambil berjalannya video. Anda lebih suka bentuknya BMW iX atau bentuknya Lexus RZ? Dua-duanya memiliki keunikan, memiliki keanehan tersendiri. Di BMW iX, moncongnya itu pasti aneh. Orang pertama kali ngelihatnya dengan grill yang besar sampai bawah, dan bentuk keseluruhan mobilnya itu ada mirip-miripnya sama suatu MPV karena tebal gitu mobilnya kelihatannya, dan makin ke bawah makin sedikit seperti agak melebar. Kalau di Lexus RZ ini bentuknya berbeda, dia lebih arahnya lebih ke sporty, seperti lebih ke arah anak muda. Kalau di BMW iX itu arahnya lebih ke elegan ya, biasalah BMW. Masih bentuknya terlihat lebih serius dibandingkan dengan ini. Ini seperti apa ya? Santai pakai kaos atau polo shirt seperti ini. Kalau BMW itu seperti harus pakai kemeja begitu ya. Nah, sementara di RZ itu moncongnya ya ada anehnya juga. Ini moncong tanpa grill. Ya, masih ada ciri khas Lexusnya. Di Lexus RX itu mirip sekali seperti ini, tapi Lexus RX itu beneran grill. Kalau ini ketutup semua. Dua-duanya itu adalah crossover. Ini crossover iX, kalau BMW menyebutnya dengan SAV, Sport Activity Vehicle, ya sama aja lah, mobil yang agak tinggi, tapi tingginya nggak tinggi-tinggi amat. Secara ground clearance mobil ini hanya 200 mm. Nah, iX tuh ground clearance-nya lupa kami ukur. Ini ada tulisannya, kalau nemu. Ini ada kesamaan, lucu sekali. Atapnya itu sama-sama kaca. Di BMW iX kaca atas panoramiknya itu bisa diredupkan. Yang ini enggak, ini tetap terang begitu aja, cuma aslinya memang tinted gelap sekali ya. Walaupun ada direct sunlight dari atas, itu tetap tidak memanaskan di dalam, tapi menerangi kabinnya. Ada enaknya juga itu. Secara tenaga dibandingkan dengan iX, ini 308 horsepower total tenaga motor listrik depan dan belakangnya. Sementara di BMW iX itu 326 horsepower. Masih kencengan BMW iX. Kita bahas baterainya sekarang. Ini baterainya 71,4 kWh. Hampir sama dengan BMW iX 71 kWh efektifnya ya. Netnya. Kenapa ada net, ada efektif? Biasanya kapasitas baterai aslinya itu lebih besar dibandingkan dengan apa yang dipakai. Kenapa begitu? Karena untuk safety ya. Baterai lithium lebih aman, lebih awet kalau tidak dipakai 100% kapasitasnya. Jadi hanya 98 atau 96% gitu. Ada perbedaan bagian chargingnya. Di BMW iX itu bisa 200 kW charger untuk DC charging. Ini DC tuh yang bawah nih ya, buat ilmu tambahan. Jadi colokannya gede gitu, atas dan bawah. Kalau di mobil ini hanya bisa masuk 150 kW saja DC chargingnya. Perbedaan itu bisa lumayan terasa ketika kita mau ngecharge penuh, pengen buru-buru, terus ketemu charger yang gede, yang seperti punyanya Hyundai yang 240 kW itu. Ini mobil EV6 bisa sampai 240 kW DC chargingnya.
lebih kencang lagi dengan harga hampir setengahnya dari ini. Tapi kalau ngelihat dari samping tuh ada velgnya ya. Ini velg depan belakang tuh belang karena ban belakangnya tuh lebih lebar daripada depannya. Belakang 255, depan tuh berapa? 235 ya? Pada 225. 235. Kalau di iX tuh rata sama depan belakang. Jadi secara velg itu lebih ganteng ini kelihatannya. Dan dari belakang ini mobil ganteng juga, bagus juga. iX bagus juga sama. Kapasitas bagasinya ini kita pakai data aja, dan berhubung kami tidak hafal jadi kenapa depan serep di sini, heran. Kapasitas bagasi kalau RZ segini, kalau iX segini. Kalau dilipat dua-duanya jok belakangnya jadi segini. Tuh karena males lihat data. Ya kami agak malas sedikit. Kalau di BMW iX suara motor listriknya nggak begitu tadi. Kemudian pintunya, cara membukanya juga sama-sama aneh. Di mobil ini handle pintunya nggak bisa ditarik tapi ada tombol di dalamnya. Kalau di iX itu ada tombol di dalamnya juga, kita masukin jarinya. Dari dalam buka tutupnya juga pakai tombol seperti ini. Di iX juga dipencet. Ada tarikan emergensinya juga kalau misalnya ini elektroniknya fail. Kalau di Lexus tuh ditarik 2 kali, dia kebuka. Kalau di iX tuh ada di bawah sini ditarik. Tapi ada bedanya lagi nih. Di iX itu pintunya itu soft closing. Kalau kata orang lama tuh vakum, tek nyedot. Kalau ini enggak. Tapi nggak masalah sih, nutup begitu gampang. Dan suara tutupan Lexus nih udah mulai ke Eropa-Eropaan enak. Dan di Lexus, di iX juga halus. Tapi di Lexus tuh halus sekali. Suara power window, halus sekali, dan di bagian akhirnya tuh dia melambat nih. Itu kemewahan yang tidak kelihatan, tapi terasa. Untuk bagasinya motor listriknya tuh nggak tahu kenapa kayak Zenix gitu ya. Satu vendor. Jangan satu vendor. Duduk belakangnya secara kelegaan sebenarnya ada mirip-mirip juga, tapi di BMW itu joknya rasanya lebih empuk dan lebih mewah. Kulit ya kemarin. Iya kulit, tapi kami suka fabrik begini. Di iX tuh kulit tapi fabrik begini kami suka. Ini enak. Nih, fabrik macam sweat begini. Cuma kalau di RZ dia berposisikan agak rendah rasanya, dan lantainya itu berasa agak tinggi ya. Ada baterai di bawah, memang di iX juga ada baterai bawahnya, tapi walaupun mirip-mirip, bawahnya ini agak rendah, tapi di iX itu lumayan lebih enak. Tapi senderannya enakan ini, karena yang ini tuh bisa direbahin lagi. Ini udah paling rebah. Ini lebih rebah daripada di iX. Jadi kalau bos-bos duduk di belakang itu mendingan RZ, karena lebih nyaman. Walaupun masih tidak sempuk iX, tapi lebih bisa nyender. Yang kepalanya headrestnya model naik turun gini bisa dinaik turunin. Kalau di iX itu headrestnya fix ya, semuanya headrestnya fix. Di BMW iX AC belakang ada juga seperti ini, tapi dia punya controller sendiri untuk suhunya. Jadi di belakang tuh 2 zone juga, nggak ada berantem kanan kiri mau suhunya berapa. Nah kalau belakang sini di RZ nggak bisa, ini cuma satu yang blowernya dari depan. Nah, walaupun ada manas jok juga yang nggak penting sama sekali, ada 2 buah colokan USB-C penting juga, cuma nggak bisa diatur AC-nya seperti apa. Tapi di BMW iX nggak ada oh shit bar, ini namanya oh shit bar, oh shit pelan-pelan gitu, nggak ada. Di iX tuh pegangan gini aja udah selesai. Kita pindah ke depannya. Nih atap dulu kita bahas nih. Atap di iX dia ada tombol di sini, dipencet akan memburem, pencet lagi akan menerawang, tembus pandang. Tapi pada saat terbuka tembus pandang itu nggak jelas-jelas amat, agak buram juga ngelihat. Tapi begitu diburamkan cahaya tetap masuk, jadi cahaya terpendar ke seluruh kacanya gitu, jadinya tetap terang dalamnya. Nah kalau mobil ini enggak, ini itu matahari persis tuh kelihatan, kita bisa ngelihat langsung ke matahari, agak silau-silau dikit. Ini kelihatan juga nih ada bayangan kan tuh, nggak kelihatan ya? Tapi intinya cahaya matahari masuk, cuma tidak panas, hampir sama sekali tidak panas. Ya beda sama kalau atap nggak pakai kaca ya, atap nggak pakai kaca ya pasti
lebih adem daripada yang begini, cuma ini nggak terlalu mengganggu juga. Oke, dashboardnya beda konsep sama sekali iX dan ini. iX itu lebih futuristis, kalau ini lebih seperti berteknologi. Walaupun di iX juga berteknologi, tapi desainnya lebih futuristis. Ini lebih kayak high tech sekali karena ini udah layar besar di sini yang mengatur semuanya. Kalau iX dia model curve, layar curve yang jadi satu antara instrument cluster dan layar tengah. Suara audionya enakan ini dibanding dengan iX. Nah, di iX itu untuk Indonesia dapat audio Harman Kardon. Tapi itu merupakan Harman Kardon yang terenak yang kami dengar dari suatu BMW. Nah, kalau ini seperti biasa Lexus mendapatkan audio Mark Levinson. Mark Levinson speakernya banyak, ada 16 ya kalau nggak salah ya. Speakernya banyak dan suaranya enak. Ini suara audionya lebih enak daripada di iX, dan sama-sama bisa wireless CarPlay dan wired CarPlay. Layarnya juga gede untuk CarPlay, untuk navigasinya. Gaya shifternya, nah kalau ini kayak model begini nih. Kalau di iX kan dia ada pentulan kecil, tinggal dimaju mundurin. Nggak ada tombol P-nya di iX. Kalau di sini ada tombol P-nya. Nggak penting juga jadinya tombol P setelah kami pakai iX seminggu itu. Ngapain tombol P ya? Udah langsung aja handbrake yang sekalian engage P-nya secara otomatis. Kemudian setirnya ini lingkaran. Kalau di iX tuh segi 6, jadi agak mengotak. iX megangnya juga ya berbeda, diputernya berbeda juga. Kami lebih suka di iX. Ini lapis kulit enak, cuma biasa ya lingkaran. Kalau di iX tuh atasnya flat, bawahnya flat tuh kalau diputar tuh enak aja rasanya. RZ sebenarnya ada yang versi setir kayak yoke-nya pesawat. Ya, boro-boro lingkaran cuma pegangan kanan kiri aja. Kenapa bisa pegangan kanan kiri aja? Karena setir itu tidak perlu diputar, tidak bisa, ini kan berputar seperti ini. Kalau itu hanya putaran sedikit saja untuk sampai full belok. Ya dia pakai steering by wire. Canggih sekali. Nggak tahu yang di luar negeri itu udah dijual apa enggak dengan steering by wire. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu akan masuk apa enggak yang steering by wire-nya itu. Aneh, tapi kayaknya seru juga. Karena ada feedback yang dibuat juga, dan rasa berat setirnya juga bisa diatur tentunya ya tuh. Tapi ada keunikan di Lexus sekarang tuh model tombol jempolnya begini. Ini isinya cuma panah-panah kanan kiri. Apa fungsi panah-panah ini? Itu kan tergambar di head up display-nya. Instrument cluster kerenan iX. Kenapa? Karena full penuh. Ya, kalau ini hanya kotak lebih kecil. Jadi kalau instrument cluster sebesar ini kira-kira setengahnya lah layarnya. Ini memang secara interface, secara penampilan gambar di layar instrument cluster ataupun layar tengah itu jauh kerenan iX. iX tuh keren. Kalau ini to the point gitu. Lexus tuh kayaknya serius gitu. Orang-orang Jepang yang serius, apa-apa hai mau suruh apa hai ya cepet, nggak pakai embel-embel. Kalau misalnya di iX tuh driving mode aja namanya udah aneh-aneh. Kalau ini driving mode udah jelas ya, cuma sport, range, eco, normal, itu jelas hai. Ini mobil orang Jepang yang serius. Spion tengah, ini ada spion tengah yang model layar biar bos-bos belakang kepalanya nggak kesorot kena. Terus overall menurut kami ini kami cuma pakai 3 hari ya, karena cuma dapat pinjaman 3 hari. Kalau iX tuh kami pakai seminggu. Enaknya itu seminggu pakai mobil mewah itu. Secara mobil itu tetap kami megang iX keseluruhan ya. Dia memang sedikit lebih kencang. Secara range itu hampir sama, 400 km juga antara ini dan iX. iX itu 420 apa 400 juga gitu, kurang lebih sama deh ya, baterai kapasitas sama, tenaganya mirip ya, range-nya tentu hampir sama. Masih jauhan range-nya Kia EV6. Nah, apabila Anda merasa Anda kepengen mobil listrik dual motor kenceng dan ngerasa Kia EV6 itu kemurahan untuk Anda, ini pilihannya Lexus RZ atau BMW iX.
Harganya bedanya sedikit saja perbedaannya. Hanya beda 100 juta lebih dikit. BMW iX harganya segini, Lexus RZ harganya segini. Ya, konklusinya. Nah, konklusi kami duduk di mobil yang netral dulu sambil jalan sekalian. Untuk urusan nyetir, ya masing-masing punya karakter yang berbeda, iX dan RZ. iX itu karakter nyetirnya mirip ya model-model BMW deh, tapi ada sensasi-sensasi yang berbeda dari BMW biasanya itu karena tenaganya yang instan dan ya itulah mobil listrik. Nah, kalau RZ memang mendekat ke BZ4X ya, cuma BZ4X yang versi lebih kedap, lebih nyaman, lebih mewah, ada plus minusnya juga. Nah, memang penduduk Indonesia ini karakter berbeda-beda. Ada yang model kayak pengennya iX, ada yang pengennya Lexus RZ. Ada plus minusnya juga nih untuk urusan perawatan. Kalau BMW, ya itu adalah BMW ya. Perawatannya pasti berbeda dengan keluarga Toyota. Nah, Lexus RZ itu adalah keluarga Toyota yang biasanya sih nggak rusak-rusak. Biasanya nggak rusak-rusak, dan begitu rusak pun begitu servis deh. Kalau kita servis ke bengkel Lexus, itu nikmatnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Bukan mobilnya doang yang diservis. Bukan mobilnya diservis, cuma orangnya juga bisa santai-santai sambil makan es krim. Ada parkiran-parkiran khusus di mall-mall Lexus itu. Jadi memperhatikan penggunanya sekali Lexus Indonesia. Tapi kalau kami personally, model-model kayak kami lebih seneng ya BMW iX. Tapi kalau buat sehari-hari kaki sekali, RZ. Karena nggak rusak-rusak. Cuma kalau bicara BMW ya, kerusakan BMW ya, kerusakan mobil internal combustion deh pada umumnya. Pada umumnya itu adalah di mesin kan pada nggak pakai mesin juga, nggak rusak-rusak juga. Kayak kaki lah ya, kayak kaki pasti BMW pasti lebih rewel dibandingkan dengan Lexus. Udah sih, itu aja sih. Lagi, oh iya, Lexus tuh nggak ada one pedal driving, sementara di BMW ada. Itu penting juga. Nah, one pedal driving di BMW itu bagus, dia mesti dioper ke B. Ini ada one pedal drivingnya, iPedal nih. Nah, di iPedal ini kalau misalnya kita lepas gas walaupun udah seperti mobil ngerem, itu lampu remnya masih belum nyala kecuali benar-benar kita angkat yang agak mengangkat gasnya, angkat yang agak banyak, baru lampu remnya nyala. Jadi kalau pakai mobil Ioniq 5 maupun EV6 kalau lagi jalan di kemacetan gitu, itu seperti jarang ngerem dia. Nah, kalau di BMW iX, one pedal drivingnya, diangkat dikit gasnya, langsung nyala lampu remnya. Natural gitu, seperti orang ngerem. Pilih mana ya, iX atau RZ ya? iX, RZ. Kalau Anda pilih mana? Silahkan komentar di bawah. Harganya beda 100 jutaan, 100 juta lebih dikit. Tapi yang satu BMW, satu Lexus. Tapi Lexus juga setingkat BMW lah, mobil premium juga. Bingung ya? Tapi kenapa mesti bingung? Karena kita nggak mau beli. Ya kan, kita udah punya ini. Ini udah mencakup semuanya. Kelegaannya hampir sama, tenaganya 0-100-nya lebih kencang daripada dua mobil di atas 2 miliar tadi. Bersyukur dengan ini, bersyukur dengan apa yang kita sudah miliki. Ya, biar nggak terlalu mengejar impian itu loh. Oke, itu saja videonya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Udah. Terima kasih telah menonton.